Oke, halo semuanya, selamat datang di my YouTube channel Mister Frian. Aku kali ini akan membahas materi kelas 11 IPS terkait pendapatan nasional. Nah, kira-kira ada apa saja sih di pendapatan nasional? Yuk, langsung saja simak penjelasan dari Kak Frian berikut ini. Check it out. Oke, jadi kalau kita ngomongin pendapatan nasional, teman-teman, ini adalah salah satu indikator terpenting di dalam suatu negara, ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas? Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian dan manfaat pendapatan nasional. Yang kedua, konsep pendapatan nasional. Yang ketiga, metode penghitungan pendapatan nasional. Yang keempat, pendapatan per kapita. Sementara yang kelima, distribusi pendapatan. Oke, kita langsung bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian, tujuan, dan manfaat pendapatan nasional. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di video ini ya, pendapatan nasional itu adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi jika pendapatan nasional suatu negara itu semakin tinggi, maka kesejahteraan juga akan semakin tinggi. Nah, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa semakin tinggi pendapatan nasional artinya semakin tinggi jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Sehingga pendapatan produsen juga akan semakin meningkat dan kemampuan konsumen dalam membeli barang juga akan semakin meningkat. Oke? Nah, kita langsung beralih ke tujuan dari pendapatan nasional. Tujuannya untuk mendapatkan taksiran yang akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Sementara manfaatnya, aku udah ada 5 nih manfaatnya. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, mengetahui perekonomian antar negara. Yang keempat, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Yang kelima, menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Jadi nggak usah bingung-bingung nih teman-teman. Kalau misalkan yang ini nih, perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Contoh, kita mau mengetahui nih perkembangan perekonomian negara Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Nah, data-data tersebut bisa kita gunakan nantinya untuk melihat bagaimana perekonomian negara Indonesia dari tahun ke tahun. Lalu, negara Indonesia memiliki beberapa daerah atau beberapa provinsi, ya kan? Nah, ini akan dijadikan untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian di suatu negara di suatu daerah di Indonesia khususnya. Lalu, data tersebut juga akan dijadikan sebagai pembanding ya untuk melihat kemajuan ekonomi antar negara. Kayak tadi nih, misalnya kita kan mau melihat bagaimana kemajuan ekonomi di suatu negara, misalkan Indonesia, ya kan? Oh, Indonesia kemajuan perekonomiannya seperti ini gitu kan. Oh, ternyata stuck nih, berhenti, tidak ada perkembangan sama sekali, bahkan mengalami fluktuasi yang sangat anjlok, dalam artian fluktuasi yang defisit seperti itu ya. Nah, atau mungkin ini juga akan dijadikan pembanding antara sesama negara Asia Tenggara nih teman-teman. Jadi misalkan negara Asia Tenggara kayak negara Singapura sama Malaysia sama Indonesia, jadi akan dijadikan pembanding bagaimana kemajuan ekonomi dari 3 negara tersebut. Oke, kita berikutnya ke konsep pendapatan nasional ya. Nah, di sini ada beberapa konsep dan teman-teman harus mengingat dan menghafalnya, terutama untuk perhitungan. Kenapa? Karena untuk mengetahui perhitungan satu, teman-teman harus mengetahui perhitungan sebelumnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah Gross Domestic Product atau GDP.
GDP itu rumusnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, yang namanya GDP itu adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi semua warga negara yang ada di dalam negeri. Jadi satu negara Indonesia akan kita hitung, mau dia bule, mau dia dari negara Kanada, mau dari manapun itu. Jadi kita tetap hitung berapa pendapatannya selagi dia berada di Indonesia, seperti itu ya. Oke. Yang kedua ada Gross National Product. Jadi GNP. GNP itu adalah produksi pendapatan WNI di dalam negeri ditambah produksi WNI di luar negeri. Misalnya berapa sih pendapatan kita ya orang Indonesia yang tinggal di Indonesia dengan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Misalkan kayak jadi TKI, jadi TKW ya kan. Sampai belepotan ya ngomongnya ya. Oke, nah itu semuanya akan dijumlahkan seperti itu. Oke, jadi yang ketiga Net National Product atau NNP. Jadi sebenarnya NNP itu rumusnya adalah GNP dikurang penyusutan. Jadi rumus dari GNP ini langsung dikurang dengan penyusutan. Nah, sebelum kakak lanjutkan ke materi berikutnya, kakak mau jelasin nih, ada hubungan antara GDP dengan GNP. Apa sih hubungannya? Langsung saja. Jika GDP lebih besar dari GNP, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian negara tersebut masih dalam tahap berkembang. Kenapa? Karena masih menerima banyak capital dari luar negeri atau negara lain. Sementara, jika GNP-nya lebih besar dari GDP, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian negara tersebut sudah maju karena mampu menanamkan modal lebih besar di luar negeri daripada menerima penanaman modal dari negara lain. Nah, seperti itu ya analisis dari GDP dengan GNP. Oke, lanjut. Berikutnya kalau udah ada NNP berarti ada NNI, Net National Income. Jadi, NNI ini dia harus menghilangkan unsur pajak tidak langsung dan menambah subsidi. Nah, kira-kira Kak, apa sih yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembayarannya bisa dialihkan pada pihak lain. Contohnya nih, misalkan kayak pajak pertambahan nilai atau yang dikenal dengan PPN ya. Nah, berikutnya ada PI. PI itu adalah personal income. Personal income itu artinya adalah pendapatan perseorangan. Nah, ini rumus yang bisa digunakan. Jadi, teman-teman gak usah bingung. Ini kan ada di dalam kurung nih, ya kan? Jadi, kalau seandainya teman-teman menemukan data di dalam soal nanti, ternyata tidak ada nih iuran jaminan sosial. Ya udah, gak usah dipusingin. Itu gak usah dimasukkan berarti. Jadi, cari yang ada. Kalau memang semuanya tidak ada, ya udah berarti datanya itu saja. Oke? Nah, ada PI. PI tadi adalah bagaimana sih balas jasa dari keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Maksudnya kayak individu-individu ya di dalam PI ini. Lalu kita beralih ke DI, Disposable Income. Nah, di sini DI itu adalah PI dikurang dengan pajak langsung. Nah, jadi kelanjutannya dari sini. Artinya, dari beberapa konsep ini, teman-teman, kita bisa menyimpulkan teman-teman akan bisa menemukan soal personal income ketika teman-teman sudah menemukan NNI, ataupun ketika teman-teman menemukan DI, berarti teman-teman harus sudah menemukan PI. Nah, artinya teman-teman nggak bisa loncat nih dari sini langsung ke sini, nggak bisa. Jadi harus bertahap. Makanya kalau keliru satu langkah, maka teman-teman juga akan keliru di akhirnya. Finally juga akan keliru seperti itu ya. Oke, kita lanjut nih. Lanjut ke metode penghitungan pendapatan nasional, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, yang namanya metode penghitungan pendapatan nasional itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya pendekatan produksi, ada namanya pendapatan, sama pengeluaran. Nah, kira-kira gimana nih perhitungan atau rumus yang sering digunakan di dalam ekonomi, khususnya kelas 11 ini? Kita lanjut ya, langsung. Ini rumus yang sering digunakan. Jadi Q itu adalah quantity, P itu adalah price. Jadi berapa ada Q-nya, berapa ada P-nya, ya udah tinggal dikaliin aja terus ditambahkan saja. Lalu
biasanya ini soalnya dalam bentuk tabel, tapi jarang nih teman-teman soal ini keluar ya. Intinya kalau misalkan disuruh mencari nilai tambah produksi, ya udah cari yang paling akhir, ya kan, itu tinggal diselisih-selisihin aja. Nah, nanti kakak akan membahasnya dalam pembahasan soal khusus video yang berikutnya. Nah, untuk hari ini kakak mau fokus ke materinya dulu ya. Nah, berikutnya ada pendekatan pendapatan. Nah, ini ada rumusnya nih. U ditambah S ditambah B ditambah L. Nah, ini penjabarannya nih teman-teman ya. U itu artinya upah, S itu artinya sewa, B itu artinya bunga, L itu adalah laba. Nah, ini merupakan balas jasa dari faktor produksi. Kenapa seperti itu? Karena faktor produksi itu ada 4. Yang pertama ada lahan. Lahan itu balas jasanya apa? Sewa. Kemudian ada ketenaga kerjaan, balas jasanya apa? Upah atau gaji. Sementara ada capital atau modal, balas jasanya adalah bunga. Sementara ada yang keempat itu skill atau kewirausahaan, balas jasanya itu adalah profit atau keuntungan. Nah, yang berikutnya ada pendekatan pengeluaran. Rumusnya C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Teman-teman bisa menyingkatnya menjadi cinta itu gila ekstrim. Ingat, cinta itu gila ekstrim. Oke. Nah, ini keterangannya ya. Oke. Lanjut, kita ke pendapatan per kapita. Ini typo ya. Oke, jadi pendapatan per kapita itu adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Ini gampang banget nih teman-teman kalau menemukan pengertian seperti ini ya. Jadi gampang aja ya untuk menghitung pendapatan per kapita. Teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini dan bisa menggunakan rumus yang ini. Biasanya soal seperti ini nantinya bisa teman-teman temukan dalam bentuk tabel. Misalkan ada negara A, B, C, D, nanti sudah ada nih GNP-nya, sudah ada nih jumlah penduduknya. Jadi teman-teman tinggal membagikan saja. Biasanya nanti yang akan ditanyakan itu adalah urutan dari pendapatan per kapita negara A, negara B, negara C, negara D. Nah, mana yang paling gede atau yang paling besar dan mana yang paling kecil? Atau biasanya soal itu minta teman-teman untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Nah, ini adalah tingkatan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia ya. Ada namanya low income, itu sekitar seperti ini ya, 955 atau kurang. Ada lower middle income, ada upper middle income, ada high income economy. Nah, ini adalah pembagiannya teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman gunakan untuk menjawab soal ketika memang menemukan soal yang formulanya seperti ini ya. Biasanya ini kayak pengingat saja ya, kayak menghafal. Jadi langsung aja, oh kalau low income urutannya seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut nih yang terakhir, distribusi pendapatan nasional. Nah, distribusi pendapatan nasional itu adalah unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Nah, biasanya ada beberapa indikator yang dapat digunakan oleh teman-teman untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, biasanya kita dengan melihat kurvanya namanya kurva Lorenz dan indeks Gini ya, terserah ya mau bacanya indeks Gini atau Gini, itu terserah mana enaknya saja, yang penting teman-teman bisa mengingatnya seperti itu. Nah, ini aku udah ada yang namanya kurva Lorenz. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini ada sumbu horizontal, ada sumbu vertikal. Jadi kalau sumbu horizontal itu dia ini ya, horizontal itu populasi, jumlah penduduk ya. Sementara kalau vertikal itu adalah ini ya, ini vertikalnya. Jadi vertikal ini berarti bagian dari total pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Nah, biasanya kalau garis diagonal di tengah itu garis kemerataan, yang garis B ke D ini adalah garis kemerataan ya kan, garis kemerataannya. Jadi nanti akan bisa dilihat apakah ketimpangannya itu sempurna atau tidak gitu kan, atau justru ketimpangannya sangat tinggi. Nah, kita langsung lihat.
Untuk mencari koefisien Gini gampang banget. Daerah yang diarsir A ini itu dibagi dengan bidang BCD. Ini ya, BCD. Nah, jadi kalau dari kurva ini yang namanya koefisien Gini itu adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, teman-teman. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan nih, kalau seandainya nanti kita menemukan koefisien Gininya mendekati angka 0, itu berarti semakin merata. Ya, sementara kalau area berarti semakin merata ini, area A ini akan menyempit, ininya akan menyempit nih. Ya kan, akan semakin menyempit. Kalau semakin menyempit semakin merata. Tapi kalau dia semakin melebar, A-nya semakin melebar kayak gini, ini semakin mendekati angka 1. Ya, ini ada pembagiannya di teman-teman ya. Ini pembagiannya. Jadi kalau seandainya dia angka 0, dia merata sempurna, semakin sempurna. Jadi merata kayak gitu. Nah, tidak ada ketimpangan seperti itu ya. Lalu kalau misalkan 0 ini, kalau 0,4 ini berarti ketimpangannya rendah. Tapi kalau misalkan 0,4 sampai 0,5 ketimpangannya sedang. Kalau 0,5 sampai dengan 1 kurang dari 1 itu namanya tingkat ketimpangan tinggi, high ya. Sementara kalau 1, wah ini bahaya nih, berarti dia tidak merata sempurnanya. Bisa-bisa dia dikuasai oleh satu pihak, misalkan kayak negara A menguasai negara B, seperti itu ya. Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau dia distribusi pendapatan itu dikatakan semakin tidak merata jika nilai koefisiennya itu makin mendekati angka 1 ya, mendekati angka 1 atau daerah yang diarsir semakin besar. Jadi ini semakin akan melebar seperti ini, akan melebar kayak gitu kan. Misalnya nih, misalkan kakak gambarkan, jadi dia bisa juga melebar kayak ini kalau misalkan semakin tidak merata ya, ini gitu ya. Oke, nah berikutnya yang terakhir ini nggak usah kita bahas deh ya, intinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang memang kurang dipahami, silakan teman-teman untuk ditanyakan di kolom komentar. Nah, jadi sebelum aku tutup, jadi ini ya, ingat kalau 0,4 itu berarti ketimpangannya rendah. Nah, itu artinya kalau ketimpangan rendah itu berarti baik bagi suatu negara ya, berarti baik bagi suatu negara, karena jika ketimpangan rendah berarti distribusi pendapatan masyarakat itu merata. Artinya jarak pendapatan orang kaya dan orang miskin itu tidak terlalu jauh. Nah, tapi kalau koefisien Gininya itu 0,4 sampai dengan 0,5, yang ini ya 0,4 sampai 0,5, mana nih pointernya? Nih 0,4 sampai 0,5 itu berarti ketimpangannya apa ya? Berarti ketimpangannya sedang. Tapi kalau di atas 0,5 berarti ketimpangannya tinggi. Nah, sementara kalau misalkan udah tinggi itu nggak baik nih. Ya kan, tidak baik untuk suatu negara, apalagi kalau seandainya dia mendekati angka 1 atau angka 1. Wah, ini udah bahaya nih, artinya negara tersebut sudah dikuasai oleh satu pihak, entah pihak manapun itu. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang aku bahas di video kali ini terkait pendapatan nasional. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silakan di chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu penting. Jadi jangan lupa ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cerdas dari Kak Frian. Pipeu. Bye bye.